Ya, kita ajak pemirsa untuk pemanasan sedikit lah, begitu ya. Menjelang putusan esok yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di studio kami ini sudah hadir ada Pak Ahyar Salmi. Beliau adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahyar. Pagi. Waalaikumsalam. Pak Ahyar tentunya kan juga mengikuti ya persidangan dari Peggy Setiawan, pra peradilan yang bersangkutan ini di hari, saya sih fokus ke hari Rabu dan Kamis. Di mana di hari Rabu itu secara kuantitas itu cukup ada beberapa saksi ya untuk dilakukan pembuktian ya kan pada saat itu. Lalu di hari Kamis berlanjut hanya satu saksi dari pihak Polda. Bicara pra peradilan, bicara kuantitas dan kualitas juga tentunya. Anda melihat putusan esok akan seperti apa? Tergantung bagaimana para pihak ini untuk mengkapitalisasi, membuat resume di dalam kesimpulannya. Terbukti atau tidak dalil-dalilnya dia. Begitu juga pihak termohon bisa nggak dengan ahli yang dia pakai itu untuk mempertahankan dalil-dalil? Hanya satu orang tadi. Yang satu orang. Ini kan pertanyaan muncul, kenapa hanya ahli diajukan, yang lain tidak ada? Iya. Itu kan muncul pertanyaan kan, apakah sudah yakin dengan apa yang dikemukakan dengan ahli saja, nggak perlu lagi membawa saksi fakta? Dalam hal ini dari pihak termohon ya? Dari pihak termohon. Apakah cukup surat-suratnya saja? Itu kan ada beberapa 5 alat bukti, ada 3 paling tidak di situ yang harus dikemukakan mengenai masalah saksi, ahli dan surat kan. Ini kan kelihatannya nggak dikemukakan oleh termohon. Pemohon lengkap mengajukan itu. Ya. Nah, ini kenapa? Mungkin mereka sudah yakin dengan yang adakah? Atau mungkin memang nggak ada gitu. Ya itu tadi, ini kan akan kembali lagi kalau kita kaitkan dengan kenapa pihak kejaksaan mengembalikan berkas. Kan karena berkas ini belum lengkap. Pak Ahyar lihat ada hubungan, meskipun ini kan sidang pra peradilan Pak. Iya. Bukan pokok perkaranya kan begitu. Tapi Betul. 2 kali berkas dikembalikan. Betul, karena tidak lengkapnya itu karena ada yang tidak kelengkapan formil dan material. Formil ini termasuk juga itu mengenai masalah prosedur-prosedur, termasuk juga identitas tersangka. Kalau yang materialnya juga bagaimana sih duduk perkaranya ini? Ada nggak alat buktinya? Banyak proses kan itu yang dikembalikan 2 hal itu kan. Jadi menurut saya ini kalaulah sekiranya ini tadi memang jarang di dalam praktek langsung di P21 pasti ada. Kalau ini melengkapi berkas-berkas istilahnya. Ya, kalau ini malahan P18. Apalagi kenapa Pak? Itu P18 kan kurang lengkap. Oke. Tapi kalau Pak Ahyar mencermati dari awal persidangan kan sudah dalil-dalil disampaikan, kemudian dan juga replik-duplik dan juga pembuktian. Ini chance-nya lebih besar kemana? Ini terbuka kemungkinan dari pihak pemohon menurut saya sepanjang dia bisa mempertajam. Kan ada 5 hal ya, tempoh hari juga saya katakan. 1, apakah penangkapannya benar, kemudian penahannya benar, sudah sesuai prosedur, ini formalitas semua di dalam pra peradilan formalitas. Kemudian mengenai penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, kemudian penyitaan, itu sudah benar apa tidak? Ini kan kemarin agak berdebat di situ antara ahli itu, saya lihat itu mengenai masalah alat bukti, penetapan tersangka 2. Memang di dalam peraturan Mahkamah Agung 2 alat bukti itu yang dilihat adalah kebenaran formilnya. Tetapi tentu kalau menurut saya tidak hanya adakah 2 alat bukti ini berkorelasi, ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan, yang disangkakan. Dalam hal ini kan pembunuhan berencana, kemudian juga pembunuhan berencana atau 338, 340 atau mungkin juga pemerkosaan. Juga, ya. Ada nggak 2 alat bukti mengarah ke sana? Mengarah ke 2 perkara. Ini menurut saya juga merupakan ranah dari hakim pra peradilan. Bukan untuk menunjukkan unsur-unsur pasal itu udah benar atau tidak. Tadi ada nggak? Misalnya kalau... Artinya Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa masuk ke ranah... Kalau menurut saya begitu. Oh ya? Bukan hanya 2 alat bukti. 2 alat bukti ini udah ada nggak korelasi dengan kasus? Kasus ini kan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, karena memang tidak terlepaskan kan ya Pak? Nggak bisa. Kalau sekarang nih Bung Arif, Mbak Rati ya, kalau ada misalnya seseorang dalam satu kasus diajukan bukti ada nih sertifikat rumah misalnya. Satu saksi ada dia mengatakan bapak ini baik. Atau apa bapak ini nggak baik. Suka marah-marah misalnya kan ada 2 alat bukti. Ada saksi, ada juga satu surat tadi kan. Tapi ada kaitannya kalau katakanlah seseorang ini membunuh kasus pembunuhan ya. Apa urusan sertifikat dengan pembunuhan? Kemudian apa kaitan marah-marah dengan ini? Apakah dia marah-marah terhadap siapa korban misalnya kan?
Nah, itu kan masih ada mungkin bisa nanti ke arah-arah sana. Nah, itu perlu juga kalau menurut saya, tidak hanya cukup surat menyurat, ada saksi si A, si B, ahlinya si C. Ya. Kalau menurut saya nggak sampai di situ saja. Nah, inilah kekurangan memang di dalam hukum acara kita ya. Nah, juga saya melihat juga peraturan Mahkamah Agung ini juga ada kekurangan. Hanya kekurangan itu menunjukkan 2 alat bukti. Tapi harus ditegaskan menurut saya alat bukti yang berkorelasi dengan kasus. Materialnya ya? Iya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali.